Halo Sobat Komsos, ketemu lagi barengan sama saya Natali di Ngangsu, ngobrol asik ning sinau. Dan kali ini kita bersama kevikepan kategorial ya. Dan hari ini sudah hadir bersama kita adalah dua narasumber dari komunitas Sri Kandi. Halo. Halo. Kenalan dulu dong ya, ini Mbak siapa namanya? Saya Lucia Puspita Siorini. Saat ini saya menjadi pendamping dari komunitas Sri Kandi Gembala Baik Yogyakarta. Oke, Mbak Lucia. Dan yang satunya Ibu siapa? Ya, saya Desi Sagita. Saya dari Paroki Santo Albertus Agung Jetis. Di sini saya salah satu anggota dari Sri Kandi. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke Ngangsu kali ini. Sama Mbak. Oke, Mbak Lucia, ini kan menarik sekali, namanya adalah komunitas Sri Kandi ya. Kenapa nih dipilih nama Sri Kandi? Oke Mbak Natali ya. Seperti kita tahu kalau Sri Kandi itu kan kita jumpai sosok dalam wayang ya. Itu sosok perempuan dengan kebaya, dengan panah. Dan sangat identik dengan kuat dan mandiri. Jadi karena itulah kita mengambil nama komunitas ini dengan nama komunitas Sri Kandi. Itu dianggap mewakili. Iya, sosok mandiri dan juga kuat. Ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari komunitas Sri Kandi sendiri ini tujuannya apa sih, Mbak? Terus siapa aja gitu yang ada di dalamnya? Dan siapa aja yang boleh bergabung gitu? Apakah ada persyaratan khusus? Itu seperti apa, Mbak? Baik. Jadi tujuan dari dibentuknya komunitas Sri Kandi itu kita kan akan membentuk suatu wadah ya, komunitas untuk ibu tunggal ini untuk bisa berdiskusi bersama, untuk sharing bersama, dan berdinamika dalam komunitas berserta semua kegiatannya, ada pendampingan spiritual, pendampingan ekonomi, dan juga bisa saling berbagi satu sama lain. Jadi kan seperti yang senasib kita kumpulkan, jadi nanti saling menguatkan begitu. Dan kalau yang tentu saja yang ada di dalamnya itu adalah ibu tunggal yang tadi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Dan untuk komunitas Sri Kandi ini agak sedikit unik sih karena spesifikasinya adalah perempuan yang ditinggal pergi tanpa berita. Ada istilahnya tadi. Ada istilah. Kalau istilah kami itu muntaber, mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Iya. Oke. Itu sudah indikasi ya? Iya, sudah indikasi ya. Muntaber itu kan indikasinya secara mungkin langsung atau nggak langsung sudah mengalami kekerasan ya. Dan yang bisa masuk ke dalamnya ya tentu saja ibu tunggal yang mengalami kekerasan tadi. Dan sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, syaratnya hanya itu ya, ibu tunggal mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, dan perempuan yang ditinggal tanpa berita. Dan untuk bergabungnya itu apakah harus secara sukarela atau mungkin kita bisa kayak merekomendasikan, misalnya tahu tapi mungkin takut untuk itu, gimana Mbak? Jadi kita ada juga ya layanan konseling online biasanya. Itu nanti akan ketika mereka mungkin mereka mendapatkan info tentang kami itu dari kita juga ada web, kita juga punya Instagram, kita juga punya Twitter kan. Dari berdasarkan informasi di situ ada yang konseling masuk dan menceritakan kronologi masalahnya, dan memang kalau ibu tunggal akan kita dukung untuk masuk ke komunitas Sri Kandi ini. Bisa juga rekomendasi dari mungkin anggota-anggota dari ibu tunggal yang lain. Terus kita juga merekomendasikan bagi teman-teman kita yang ada di Asrama Karyatasi. Asrama Karyatasi itu juga merupakan salah satu karya dampingan Gembala Baik juga, yaitu asrama shelter terhadap perempuan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi setelah pendampingan mereka selesaikan, setelah melahirkan, setelah proses rekonsiliasi dan integrasi dengan keluarga, dan memutuskan untuk menjadi ibu tunggal, kita akan dukung mereka untuk masuk ke komunitas Sri Kandi ini. Ya, jadi siapa aja kalau memang benar-benar sesuai dengan spesifikasi kami, monggo boleh masuk ke komunitas kami dan bergabung bersama kami. Nah, jadi kalau dari namanya aja komunitas Sri Kandi Gembala Baik Yogyakarta ya. Jadi memang komunitas Sri Kandi ini adalah merupakan bagian dari program layanan di Gembala Baik ya. Iya, benar. Yang fokusnya tentang pelindungan perempuan dan anak. Oke. Sekarang kita nanya-nanya ke Bu Desi dulu ya. Bu Desi masih semangat kan ya? Semangat selalu ya. Oke Bu, ini kita mau tanya-tanya sedikit ya. Kalau tadi Mbak Lucia kan dari segi pendamping ya. Dan sedangkan Ibu adalah dari
apa kita bilang ya, anggota atau anggota Sri Kandi. Ya. Yang berarti kan adalah seorang ibu tunggal ya Bu ya. Nah ini kalau Ibu berkenan bisa nggak diceritakan sedikit gitu sejak kapan Ibu menjadi seorang ibu tunggal ini Bu? Saya menjadi ibu tunggal itu dari tahun 2010. Nah, waktu itu sebetulnya saya tuh asli Jogja, tapi saya kan merantau dan di luar Jogja ya, di luar pulau. Nah, jadi sebetulnya pulang itu tidak ada keinginan untuk jadi seperti ini gitu, karena kondisi saya pulang karena waktu itu memang karena orang tua sakit, mama saya sakit kritis, saya pulang itu pun atas izin suami. Tapi ya berkembangnya ke sini akhirnya ya karena LDR jadi miskomunikasi, udah terus saya memutuskan, saya sampai keputusan dengan anak-anak, udah waktu itu anak masih kecil, saya putuskan untuk menjadi ibu tunggal. Jadi aja ya udah dari Jogja aja, memulai semuanya dari nol karena saya meninggalkan Jogja itu kurang lebih sudah sekitar 11 tahun, jadi harus mulai semuanya dari nol di sini gitu. Ibu Desi mendengar komunitas Sri Kandi ini dari mana Bu? Kebetulan saya itu mendengar komunitas Sri Kandi ini dari TU-nya sekolah anak saya yang pertama. Saya masukkan dengan karena anak sekolah di swasta dengan biaya pendidikan yang tidak murah, dengan kondisinya saya masih ibu tunggal yang serabutan sana sini ya Mbak ya, jadinya ya udah saya ada kesulitan lah untuk biaya masuk yang pertama itu. Akhirnya sama dari pihak TU itu, kalau ibu-ibu tunggal ikut nih di komunitas Sri Kandi ini, siapa tahu bisa terberkati gitu. Ya puji Tuhan sampai hari ini luar biasa berkat Tuhan itu sama kamu. Gitu Mbak. Iya. Terus apa nih Bu tantangan menjadi seorang ibu tunggal di masyarakat itu seperti apa tuh Bu? Tantangan menjadi ibu tunggal di masyarakat itu berat Mbak, karena masih banyak orang yang menilai ibu tunggal itu adalah wanita yang gagal gitu loh. Pasti ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, dan itu jarang dikuliti dari pihak lakinya. Pasti yang dilihat tuh kita gitu loh. Perempuannya. Iya, seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi stigma yang beredar di masyarakat dan bahkan keluarga ya Bu ya. Iya, dan ya kalau misalnya keluarga kan sudah tahu gimana cerita kita ya, apa ya, gimana kenapa kita mengambil keputusan seperti ini gitu. Kadang tuh yang saya kan anak-anak, kadang anak-anak pun ikut kena imbasnya, padahal kan anak-anak nggak tahu Pak, dengan ini. Dan keputusan untuk menjadi ibu tunggal itu kan keputusan kita pada saat itu, pas anak-anak masih kecil. Untuk menjelaskannya kan pada saat itu juga anak-anak mungkin belum nyampe ya. Nah jadinya kita harus yang berusaha bagaimana kalau memang keputusan menjadi ibu tunggal ini yang terbaik, ya kita harus bisa membuktikan dan membuat memang inilah yang terbaik untuk anak-anak juga gitu Mbak. Ibu Desi putranya berapa? Anak saya 2 Mbak. 2 ya. Semua. Dan sekarang usia? Yang pertama mau 17 tahun akhir bulan ini, dan yang kedua 13 tahun. 13 tahun. Nah itu bagaimana Bu reaksi anak-anak Ibu begitu mengetahui dan mungkin sudah bisa paham ya akan keputusan Ibu menjadi seorang ibu tunggal itu? Puji Tuhan anak saya mendukung dan mensupport saya menjadi ibu tunggal. Mereka mau berbagi waktu saya dengan yang lain, tidak menuntut saya lebih banyak seperti teman-temannya yang lain, walaupun ya kadang-kala mereka ingin ya kok rasanya dijemput sama sosok ayah itu bagaimana, tapi ya kembali lagi ya, kita hadapi ini bersama. Dari kecil memang saya selalu memberi pengertian bahwa kita bertiga itu adalah satu. Jadi saya sebisa saya memberikan hal yang terbaik buat anak saya, dan saya juga berharap anak saya itu memaklumi gitu loh Mbak dengan kondisi saya. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini
luar biasa, mereka mendukung saya, apapun itu mereka mendukung gitu Mbak. Oke. Dan dari waktu Ibu memutuskan untuk menjadi seorang ibu tunggal, itu apakah ada spare waktu sebelum masuk ke komunitas Sri Kandi atau langsung gitu, Bu? Oh, ada Mbak. Saya kan kurang lebih saya mengenal ibu tunggal komunitas Sri Kandi itu selang 9 tahun ya Mbak. Cukup lama ya. Ya, saya bergabung di Sri Kandi itu tahun 2019. Nah, dari waktu itu tuh berat Mbak, saya dulu itu nggak ada teman yang bisa diajak ngomong. Kalau ngomong sama teman, ujung-ujungnya cuma jadiin bahan omongan ke sama yang lain. Oh, ternyata sih itu gini gitu. Jadi itu yang membuat saya terus terang krisis kepercayaan dengan sekitar, mau teman ataupun bahkan saudara pun juga bisa seperti itu Mbak. Ternyata dia deket cuman, kalau bahasa sekarang cuman kepo aja gitu loh. Nah, terus ya puji Tuhan di 9 tahun yang ke-9 itu saya berproses bersama dengan anak-anak bagaimana kita membangun keluarga yang enak untuk kita bertiga, dan sekarang lebih tersupport dari Sri Kandi ini Mbak. Anak-anak juga punya komunitas juga yang ternyata aku tuh nggak sendiri di Rose Virgin itu, dan saya itu bisa terberkati dengan sharing dari teman-teman, bahkan ternyata kalau ada di gini tuh solusinya gini, kalau saya gini, kemudian kayak ibu itu solusinya gini. Kalau nggak tahu ya ada Mbak Lucy atau Mbak Pipit yang bisa bantu gitu Mbak, atau suster yang standby selalu mendampingi kami. Itu sangat luar biasa pokoknya Mbak buat kami. Oke, tadi Ibu Desi karena sebut Rose Virgin ya Mbak Lucia ya, mungkin Sobat Komsos ada yang belum tahu itu apa gitu, dan kaitannya apa dengan komunitas Sri Kandi, mungkin bisa dikasih sedikit bocoran gitu ya. Iya. Jadi komunitas Sri Kandi, Rose Virgin ya tadi, ini juga merupakan karya dampingan dari Gembala Baik yang anggotanya itu adalah anak-anak yang mengalami kekerasan berbasis gender, dan juga ada yang notabene itu juga putra-putrinya Ibu Sri Kandi ini ya. Jadi dibentuk juga komunitas untuk pendampingan secara berkelompok agar bisa lebih terorganisir dan bisa mendapatkan pendampingan yang bisa lebih untuk memotivasi mereka, menguatkan mereka, gitu ya. Dan itu otomatis atau boleh memilih gitu untuk bergabung dengan Rose Virgin atau enggak? Biasanya kalau misalnya ibu-ibunya ikut Sri Kandi, otomatis putra-putrinya ikut. Nah, karena sering kita mengadakan kegiatan itu bareng Mbak. Misalnya rekoleksi bersama, ziarah bersama, perayaan Natal, Paskah bersama, itu kan ibu dan anak satu paket. Betul. Ya. Oke, kita kembali ke Bu Desi ya. Bu, kami pengen tahu nih sebenarnya apa yang membuat Ibu tertarik untuk bergabung dengan komunitas Sri Kandi ini? Banyak hal yang bikin saya tertarik Mbak di Sri Kandi ini, terutama di Sri Kandi ini saya menemukan kehangatan, menemukan keluarga baru yang senasib, dan kita bisa saling menerima, mensupport, saling membantu sama satu sama lain. Ya luar biasa lah di situ, dan saya sangat tertarik di situ karena orang-orangnya itu sangat baik Mbak, sangat bisa welcome dengan kita semua, dan tidak pernah mengejudge kita tuh yang salah gini-gini ya, walaupun banyaklah hal-hal baik yang kita bisa terima dan membangun kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anak kami gitu loh Mbak. Oke. Nah, kalau dalam komunitas Sri Kandi sendiri, aktivitas Bu Desi ini apa aja sih Bu sebenarnya? Di dalam komunitas? Iya. Kami berdinamika bersama Mbak. Sana banyak hal, apalagi sekarang kita sedang membantu vokal person ya, jadinya itu sangat membuat kita tuh menjadi terpanggil untuk bisa menjadi berkat. Kita selama ini kan sudah menerima banyak berkat lewat komunitas Sri Kandi ini, dan kita puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk bisa membagi berkat kita kepada orang lain. Di situ sih yang membuat tantangan kami untuk menjadikan kami jadi lebih berharga gitu loh,
dan bisa, oh ya puji Tuhan kita diberi kesempatan, kenapa enggak, kita sangat bahagia banget bisa dapat itu, masuk ke komunitas Sri Kandi itu. Oke, terima kasih Bu Desi. Kita balik lagi ke Mbak Lucy lagi ya. Siap Mbak. Masih semangat kan Mbak? Masih ya. Nah Mbak, ini aku pengen tahu nih, apa aja sih sebenarnya bentuk layanan atau kegiatan untuk ibu-ibu tunggal yang tergabung di komunitas Sri Kandi? Oke, baik. Untuk kegiatan dari komunitas Sri Kandi ini bisa terbilang banyak ya. Mungkin yang pertama itu dan yang paling penting adalah pendampingan religi atau spiritual. Itu kan sebagai tonggak yang utama dan support utama sebuah komunitas, apalagi kita komunitas Kristiani kan. Jadi di situ kita ada pendampingan spiritual, termasuk ada rekoleksi, terus ziarah bersama, terus perayaan Natal Paskah bersama, dan perayaan pesta peringatan Santa Maria Efrasia itu Santa Pelindung Kongregasi Gembala Baik. Iya. Terus ada juga support group community yang nanti bisa saling share, saling menguatkan. Kita juga punya grup khusus di WA kan. Terus ada juga rumah aman sementara. Jadi kita juga punya shelter atau rumah aman sementara itu untuk yang mengalami kekerasan berbasis gender ataupun KDRT. Jadi sembari menunggu pemulihan, kita juga mengadakan pendampingan, pemulihan secara fisik, secara psikis, dan juga untuk pemecahan kasus permasalahan mereka. Terus ada juga pendampingan hukum, ya. Tentu saja kalau tadi ada kasus-kasus kayak kekerasan itu kan nggak jauh dari apa yang namanya hukum. Kita juga memberikan pendampingan nanti berupa input-input tentang hukum, terus juga pendampingan secara hukum kita ada. Terus pendampingan secara psikologi. Jadi untuk proses pemulihan dan penghargaan atas diri itu kan juga healing ya. Kita juga perlu secara psikologi. Itu nanti berwujudnya asesmen, terus konseling ataupun jika ada yang memerlukan memang ibu atau anak yang lost virginity tadi ya, memang benar-benar memerlukan, saya butuh ada teman bicara, mungkin malu kalau mau bicara dengan, mungkin cerita ke ibunya aja malu, kita ajak konselor. Terus kita juga ada pendampingan ekonomi. Pendampingan ekonomi kita sekarang ini berbasis kepada yang lebih pemberdayaan secara mandiri ya. Jadi kita juga punya koperasi nih, meskipun koperasi kita bukan koperasi yang berbadan hukum dan yang itu enggak, tapi kita memang koperasi kekeluargaan. Jadi di sini ibu tunggal juga bisa, yang memutuskan ingin berwira swasta bisa meminjam modal, tapi dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku ya. Di sini kita juga terus memonitor mereka kan, bagaimana mereka untuk kesinambungan secara ekonomi, karena bagaimanapun tidak kita pungkiri sih, permasalahan pertama ibu tunggal terkadang ada di ekonomi yang belum settle. Terus karya kami yang lain itu adalah kunjungan. Jadi saya sebagai pendamping dan suster juga secara berkala untuk mengunjungi ibu tunggal untuk sekedar silaturahmi dan mengerti keadaan sebenarnya ibu tunggal dan putra-putrinya. Terus kita juga ada aksi misal bagi sembako, itu bukan suatu yang reguler ya, cuman berkala kalau ada event khusus aja, cuman aksi solidaritas. Terus yang sekarang yang sedang kita kembangkan saat ini adalah seperti yang tadi Bu Desi sudah kemukakan. Jadi di komunitas Sri Kandi itu ada, kita membentuk vocal person komunitas Sri Kandi. Jadi vocal person ini gini, itu sebagai agen awal untuk pendampingan bagi kekerasan berbasis gender. Jadi mungkin ada teman-teman dari ibu-ibu ini atau keluarga yang mengalami kekerasan kan, tapi mereka tidak tahu mau kemana. Jadi kita tidak semua ibu tunggal ini ikut dalam vocal person. Kita hanya mengambil 11 orang yang nanti kita latih, kita dampingi untuk menjadi agen pendampingan awal, untuk menganalisa kasus, dan mungkin nanti juga akan kita berikan pengetahuan kalau kasus seperti ini mau dirujuk seperti ini butuh apa, butuh pendampingan hukum atau pendampingan psikologi ya. Dan untuk untuk kedepannya nanti kita juga akan sosialisasi di paroki, dan kita punya keinginan sih di paroki itu ada semacam posko untuk yang mengalami kekerasan tadi. Jadi bisa langsung datang ke posko ini, dan nanti ibu-ibu vocal person ini yang akan menghandle. Selain ibu vocal person juga ada, kita pilih 6 anak dari Rose Virginie tadi.
yang menjadi vokal person juga. Itu karya-karya pendampingan dari komunitas Sri Kandi di Gembala Baik. Iya, menarik sekali ya. Ini jadi bagaimana pemilihan vokal person memang dari ibu-ibu tunggalnya sendiri. Iya, Jadi pendekatannya juga aku rasa lebih ini ya, lebih gampang karena ya sudah pernah ada di posisi itu, lebih bisa memahami, lebih bisa merangkul orang-orang yang mungkin itu tadi takut ya, takut merasa ditinggalkan. Dan itu adalah program yang sedang dikembangkan komunitas Sri Kandi belakangan ini ya. Oke. Nah, gimana sih peran ibu tunggal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di komunitas Sri Kandi ini? Untuk peran ibu tunggal, mereka antusias ya Mbak ya. Mereka bersemangat ketika kita mengajak mereka untuk pertemuan, untuk ada input, ada apa gitu, mereka juga tetap semangat sih menghadiri. Jadi kadang-kadang mereka malah nanya, Mbak kapan ada pertemuan lagi ya? Kan ketika pandemi kemarin kan sempat vakum juga kan, tidak bisa pertemuan, dan kita mengupayakan selama 2 tahun belakangan ini setiap bulan kita harus ada pertemuan dengan berbagai macam kegiatan ya, ada input, ada rekoleksi, pokoknya setiap bulan kita usahakan ada pertemuan. Jadi mereka memang hebat sekali sih, antusias sekali ibu-ibu Kandi ini Mbak. Oke. Ini Mbak Lucia sebagai pendamping nih ya, pernah nggak sih sejauh ini tuh ada kesulitan apa dalam mendampingi ibu-ibu tunggal di komunitas Sri Kandi ini? Kayaknya nyimpen sesuatu ya. Jadi saya bercerita sedikit ya. Jadi gini, dulu seperti pada umumnya pelayanan lembaga Kristiani dan gereja itu kan pelayanannya itu kan basisnya charity ya, pemberian bantuan ya. Untuk dalam 1 tahun, hampir 1,5 tahun ini, pendampingan kita ini beralih dari pendampingan yang charity tadi ke arah pendekatan pendampingan yang RBA, right based approach, pendekatan berbasis hak. Jadi di sini kita akan lebih mendorong ibu-ibu ini untuk lebih berperan aktif untuk mencari solusi bagi permasalahan yang ada di komunitas ataupun di sekitarnya. Jadi gini, dulu kan kita juga di Gembala Baik ada program beasiswa nih ya Mbak ya. Jadi ada beberapa ibu yang mungkin ikut di komunitas karena mendapatkan beasiswa itu. Pada awalnya kemarin setelah program beasiswa ini tidak ada 1 tahun yang lalu, sempat khawatir kita Mbak. Aduh, ini setelah nggak ada beasiswa, ibu-ibu nisih dong. Mau ikut nggak ada khawatir gitu. Tapi kita berpikir gini, ya udahlah, karena memang pendampingan kita itu kan nanti ke arahnya itu untuk yang lebih baik, untuk pemberdayaan yang lebih mandiri, agar mereka lebih kuat dan lebih mandiri yang terutama. Ya sudahlah, kalau ini memang seleksi alam ya sudah. Tapi kok ternyata tidak seperti yang kita pikirkan ya. Jadi hampir 80% Ibu Sri Kandi tetap aktif, tetap ikut mau berdinamika dan berkegiatan meskipun beasiswa itu tidak ada. Sampai saat ini ya, begitu. Iya, itu suatu pencapaian yang baik juga ya. Salut saya sama mereka. Jadi mereka meluangkan waktunya yang sibuk, mungkin mencari nafkah itu, tapi mereka masih tetap mau untuk berkegiatan, berdinamika bersama kami, terutama untuk kelompok vokal person ini. Komitmen mereka bagus sekali. Iya. Oke, balik lagi ke Bu Desi. Bu, bagaimana sih perasaan Ibu menjadi bagian dari komunitas yang besar ini, komunitas Sri Kandi ini? Luar biasa, sangat terberkati di situ. Ya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mbak, bahwa di komunitas Sri Kandi ini banyak sekali berkat yang kita terima lewat banyak hal perpanjangan tangan Tuhan untuk menyapa kita, untuk memberikan apa yang Dia inginkan. Kenapa saya diposisikan sekarang seperti ini, pasti ada rencana Tuhan, dan ternyata rencana Tuhan itu luar biasa dan disalurkan lewat Sri Kandi ini. Kita bisa menjadi kita menerima berkatnya, dan kita sekarang sedang dipersiapkan untuk bisa memberkati orang lain lagi gitu. Oke. Kalau dengan sesama anggota gitu, itu gimana Bu relasinya? Sangat baik, luar biasa. Kita bukan
bukan, walaupun saya baru bergabung baru tahun 2019, tapi mereka tidak ada namanya senior atau apa, enggak, yang tetap kita menganggap semuanya itu sama, kita seperti ya sama saudara, Mbak. Saya diterima menjadi saudara keluarga di situ dan sangat luar biasa. Mereka ramah, baik, dan saling mensupport kita walaupun waktu kita down, kita ada kesulitan apa, nanti mereka akan mengupayakan, oh aku ini loh. Nah, kita jadi yang nggak tahu diajarin, terus yang banyak ada informasi apa langsung di-share yang saya bermanfaat untuk kami di grup. Bahkan nggak jarang mereka pun juga mau, bukan cuma berbagi informasi, juga mau membantu. Ada kesulitan apa nanti saya bantu gitu. Itu luar biasa teman-teman kami itu di Sri Kandi itu top pokoknya, Mbak. Kalau sampai sekarang udah berapa Mbak jumlahnya? Untuk total meskipun ada beberapa yang sudah masih ada di grup tapi nggak begitu aktif, itu totalnya sekitar 30 ya. 30 itu untuk wilayah Jogja aja? Kita tersebar. Iya, tersebar. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang dulu misalnya yang seperti tadi kemukakan tadi setelah selesai pendampingan dari Karya Tasih tadi kan juga ada beberapa yang ada dari luar Jawa. Jadi pendampingannya tetap secara online. Bu Desi, ada nggak Ibu punya pesan untuk disampaikan ke ibu-ibu tunggal di luar sana yang sedang melihat Bu Desi saat ini? Untuk para ibu tunggal, tetap semangat, tetap yakin bahwa kalau memang ini keputusan yang terbaik, jadilah lebih baik, tetap berjuang demi anak-anak. Walaupun kita gagal menjadi seorang istri, tapi kita enggak gagal menjadi seorang ibu. Kita tetap harus semangat itu dan yakin bahwa masa depan esok hari itu jauh lebih baik dari hari ini. Kalau jenengan butuh tempat curhat ataupun pengen ngobrol, kami dari komunitas Sri Kandi siap membantu. Dan monggo hubungi kami, 24 jam kami siap menerima para ibu tunggal. Tetap semangat dan berdoa nggih. Menangis boleh, tapi putus asa jangan. Mantap sekali Bu Desi, terima kasih ya, pesannya cukup kuat ya. Oke Mbak Lucia, terakhir nih ya. Menurut Mbak Lucia sendiri, apakah komunitas Sri Kandi ini sudah bisa menjawab kebutuhan para ibu tunggal di luar sana untuk kebutuhan berkomunitas? Secara program, secara kegiatan menurut saya juga sudah memenuhi ya. Karena meskipun sekarang pendampingan kita beralih tidak lagi menjadikan mereka sebagai objek untuk diberikan ini itu, tapi kita akan menjadikan mereka sebagai subjek untuk ikut berpartisipasi untuk memecahkan masalah mereka. Kita juga membantu mengadvokasi mereka untuk mendapatkan hak mereka dari pemegang hak. Misalnya tadi kita sudah tidak bisa memberikan beasiswa ya. Kita akan mengadvokasi mereka untuk mencari beasiswa, misalnya dari pemerintah kan banyak, ada KIP, ada macam-macam. Kita terus mendorong dan mengadvokasi mereka. Tuh. Kalau menurut saya pribadi, segala bentuk dinamika dan berkelompok, terus ada kegiatan-kegiatan kita sudah mencukupi kebutuhan daripada Ibu Sri Kandi ini untuk dalam hidup berkomunitas ya, begitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Lucia, Bu Desi atas waktu dan ceritanya yang sangat menginspirasi ini ya. Oke, baik, terakhir Mbak Lucia, ada yang mungkin mau disampaikan untuk Sobat Komsos yang nonton ini? Oke, baik. Untuk ibu-ibu tinggal di sana, monggo yang mau bergabung dengan kita selalu siap sedia kapan saja menerima. Bisa mendatangi, kita punya kantor di Gampingan ya, Gampingan Wirobrajan sana. Kita juga punya medsos seperti IG, Twitter, dan kita juga punya nomor HP yang bisa dihubungi. Nanti monggo kita bergabung bersama kami, berdinamika bersama kami, berkegiatan bersama kami untuk bisa saling sharing, bisa untuk saling menguatkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lucia, terima kasih Bu Desi. Sukses terus untuk komunitas Sri Kandi ke depannya ya. Oke, baik Sobat Komsos.
sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan kita ketemu lagi di ngasuh berikutnya. Dadah!